Anda tuh makanya sekali-sekali penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu pramugari berkata, tegur teman Anda, masukkan di Instagram atau apa? Penting buat kami, karena kami tahu aturannya. Kalau orang yang baru pertama naik pesawat seperti Anda, Cabin doors may be open. tanda-tanda orang kampung seperti kamu, aku yang kampung. Kamu nggak paham ada anak kecil di depan anak kecil, mereka terganggu. Orang tua kamu tidak mendidik dengan baik. Kalau sebagai orang tua deh, iya saya apa? Minggu-minggu ini nih ada kejadian-kejadian yang cukup viral ya di medsos. Gue tuh miris gitu loh. Oh, ini udah heboh, udah sampai seluruh Indonesia kan? Yang pertama itu kan ada dua kejadian. Ya, lu tahu kan? Lo tahu kan? Yang Gua satu tahu. apa tuh? Yang satu kan sebenarnya itu antara nenek sama cucu, ibu-ibu lah ya, ibu sama anak gadis. Ya. Kayaknya itu di pesawat ya? Kayaknya itu jadi viral. Iya sih. Menurut pandangannya Mbak Feby gimana? Gue tuh cuman lihat sepotong-sepotong aja ya. Mungkin yang aslinya udah di take down, tapi udah sempat mungkin beberapa orang yang udah download ya, dan itu jadi menyebar dan viral. Gue sih ngelihatnya salah dua-duanya ya. Kalau menurut gua sih bukan dua-duanya sih sebenarnya. Pertama kan mulai dari satu pihak dulu. Kalau satu pihaknya nggak nyolot duluan, yang pasti yang satu enggak juga. Menurut Mbak? Kalau gue gini, ini kejadiannya kayak ini opini gue ya. Opini gue ya. Gue ngelihat ibu ini mungkin ya ketus negornya sama nih cewek. Ini cewek nggak terima, akhirnya jadi marah. Cara negornya mungkin yang berlebihan atau keras, ya kan? Yang cewek juga, ya akhirnya kan jadinya merasa malu kali ya, nutupi kemaluannya, berbalik marah dengan ucapan kasar. Menurut gua dua-duanya salah. Iya, memang benar sih sebenarnya, akhirnya kan dua-duanya salah. Akhirnya jadi ada pertengkaran, tapi kan dimulai dipicu dengan hal yang sebenarnya sepele, ya kan? Sepele. Nah, ini kita perlu lihat dari sisi kayaknya nilai-nilai tata krama di keluarga, ya kan, akhlak itu sudah tidak ada ya. Iya benar sekali. Sekarang kan hal kecil jadi besar, benar nggak? Sebenarnya masalahnya tuh apa gitu? Kecil jadi besar. Udah kayak besar ini, tambah besar heboh, gitu kan? Ya kan? Jadi kalau apalagi ini loh Mbak, ini antara dua generasi loh. Lo deh, kalau misalnya lo jadi ibu, lo cara negor lo gimana ngeliat tuh cewek? Ke anak yang lebih muda ya, ke anak ke cewek. Gimana? Pasti gue tegurnya tuh tegas. Coba gimana? Dek, tolong ya. Gue pasti gitu. Tolong ya. Perlahan-lahan, tahu nggak? Ini kan belum selesai semuanya, belum keluar nih dari pesawat. Kenapa kamu buru-buru? Kalau ada yang kena bagaimana? Kalau gue selalu nasehatnya kayak gitu. Kalau gue gini, agak tegas. Mbak, maaf ya. Ini pesawatnya belum sempurna, landingnya itu lampu indikatornya masih nyala. Kalau kamu mau buka nanti jatuh nggak kuat karena berat, kasihan nanti yang kena. Nah kalau kayak gitu ya, sabar nih, ya, gitu loh. Pung. Kalau kayak gitu sebenarnya semua beres, aman. Ntar kalau gue begituin ya, lu sebagai cewek ya, pasti gue jawabnya gini. Gimana? Kan ngomongnya pelan kayak gitu, gue langsung, oh iya. Tante maaf, ya Pung maaf, oke ya baik. Nah gitu gue jawabnya. Iya, enak kan? Ya, enak. Jadi kan saling terima kan? Ada mereka. Dari mana aja sih kalian? Dari sono jalan-jalan. Kita udah tunggu loh dari tadi. Ya ini sama Vivi, aduh kalian lagi kangen loh. Ngomongin yang lagi viral kemarin-kemarin yang dua. Tahu nggak? Yang di pesawat itu loh. Iya. Kalau menurut Vivi nih, Vivi kan ini ya. Iya. Generasi Cucu gue. Iya. Kan ada coba. gue, Opung. Iya. Coba. Iya deh kakak. Iya, gimana? Tanggapannya? Mungkin karena videonya sedikit jadi kita langsung berasumsi untuk ibu-ibu atau generasi mama yang sudah yang apa menuntut norma-normanya harus setara gitu ya. Kayak gitu maksudnya dia.
sebenarnya maunya semuanya setara. Jadi antara yang generasi yang old sama generasi yang sekarang milenial ini maunya disetarakan. Padahal sebenarnya pandangannya tuh berbeda. Secara umur aja udah beda setara ya. tuh maksudnya gimana? Kan kayaknya itu tidak sesuai dengan norma Tidak yang nyambung ada di gitu. Indonesia. Gini maksudnya dia mungkin begini loh, apa namanya, kadang-kadang yang tua ini kadang-kadang kayaknya Cara penyampaiannya. cara penyampaiannya. Oh, iya, tadi yang apalagi, bilang. apalagi Terus kan kita- anak-anak sekarang itu kan tahu sendiri Cuek. kelakuannya, cuek, dengan agak video, biasa. terus dengan video yang kemarin kan kita cuman lihat sepotong, jadi langsung berasumsi kalau yang generasi ini nih yang salah. Tapi kan kita nggak tahu Cara cara tegurnya. tegurnya atau jalan ceritanya Udah bagaimana. diedit-edit gitu ya. Kan kita Diedit-edit nggak ya. tahu. Ya, tapi kalau opung sih ya ini jadi opung sih gue. Iyalah kan memang Oh ya, generasinya udah berubahan jadi oh ya iya, gua iya opung boleh benar. lah, nggak apa-apa Tapi lah. opungnya cantik kok. Makasih. Keren. Nomor sepatu berapa nomor sepatu? Ada nanti Nah, saya ya. WA ya. Iya. Jadi ya kalau menurut opung nih gue nih itu tergantung dari cara penyampaian untuk menegurnya ya. Iya. Jadi orang tua juga harus lemah lembut, gitu sopan juga cara menegurnya. Jadi Penerimaannya anak muda si anak muda juga bisa menerimanya dengan sopan. Iya benar. Oh, oke. Itu udahlah biar aja kayaknya udah turun ya. Tapi pertanyaannya gampang loh Mbak. Sebenarnya kenapa sampai bisa ada pertengkaran kayak gitu? Sebenarnya mengenai penyampaian. Tapi sebenarnya bukan hanya di penyampaian. Sebenarnya akarnya tuh apa menurut aku ya? Berarti ada attitude atau ada karakter-karakter ya, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menyebabkan si ininya nadanya keras, terus anak mudanya juga nggak bisa menahan diri, emosional dan sebagainya. Nah ini akhlak. Pekerti. Kalau you apa Moral. sebenarnya? Ada Pancasila. Kok Pancasila, Pancasila sih. Iya kan berkaitan. Maksud lo Iya berkaitan dengan sila-sila Pancasila. apa tuh? Mungkin maksud dia gini ya. Coba generasi ngomong yang paling muda nih, generasi paling muda. Maksudnya si kakak apa? Mungkin kurangnya nilai-nilai Pancasila Di dalam keluarga, di lingkungan. Di lingkungan. Ngomongnya yang jelas dong kak. yang Biar Kan kita ada sudah adik aku berkurang. yang menjelaskan. Oh iya 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 Oke, iya. oke, iya, oke. iya. Bisa Masuk, diterima. masuk, masuk. Bisa Bisa, diterima. bisa. Itu ada adik aku. Adik aku yang menjelaskannya. Iya. Oh, terjemah, bawa penerjemah. interpreternya dia ya. Iya, jadi Kamu tahu otaknya ya? udah tahu aku mau ngomong apa dia yang menjelaskan. Oh gitu. Oh, pakai Namanya juga telepati dong. kakak adik. Iya, aku iya. ngomong. Sebentar tante mau bicara tante mau bicara ya dari sisi tante. Sebenarnya berarti akhlak tadi kan udah bicara ujung-ujungnya ke Pancasila. Nah sebenarnya penerapan Pancasila nih saat-saat ini yang era sekarang ini nih sudah benar atau enggak? Kayaknya- Sudah maksimal apa enggak gitu Kayaknya loh. itu oke. Terus yang ini ya, yang kedua nih, itu nanti ya kita bahas ya Pancasilanya. Yang kedua adalah kejadian yang baru-baru aja. Ada dua kejadian kan? Pemuka agama yang ditolak di negara Di sebuah lain. negara. Nah, apakah itu kenapa tuh? Maksud gimana kalian menanggapinya? Coba Kan yang- kayaknya dia marah-marah tuh. Maksudnya nggak terima. Kalau itu belum nonton sih. Belum nonton. Kalau Oke, aku sih kakak. menurut aku sih dia itu mau berwisata ke negara orang tetapi tidak mengikuti aturan negara orang. Nah, Bisa jadi. berkaitan karena kan orang yang aku lihat di YouTube itu dia kan ceramah-ceramahnya kan kayak begitu ya. Ya. Di dalam suatu negara itu dia punya hukum sendiri gitu loh. Betul. Jadi sebaiknya ibaratnya nih, Saling Kamu- menghargai. kamu mau bertamu di rumah orang, Iya, tapi keluar orang rumah. itu tidak suka karena kamu tuh membawa virus misalkan masih sakit. masih sakit ke pandemi, kan pasti diusir. Gue juga waktu itu ke rumah tante gue ulang tahun, gue mau ke rumahnya dia, Harus tes antigen. stop, jangan masuk, udah di pagar aja, Iya, gitu emang loh, ada juga. nggak boleh. Mau tersinggung nggak? Pulang. Gue tersinggung sih. Lo kenapa? Ini kan ulang tahun lo ya, Boyo gitu kan. Baru ini ulang tahun baru kita mau bawa kue gitu ya.
Iya, tapi kan sekarang pandemi COVID, saya nggak mau, saya udah tua, banyak penyakit, Iya, banyak yang nanti begitu kena, sih. udah stop gitu loh. Cuman di pagar doang. Kan ada alasan, gitu kan, karena takut terkena Virus. Nah, ini mungkin juga gitu ada alasan. Nah, alasannya itu kan Masuk akal. bisa itu hak dari yang punya Iya, rumah iya. dong, Iya. gitu loh. Tapi kan Mungkin karena cara berpikirnya aja sih. Cara berpikirnya. Saling memahami, terus Iya. saling belajar juga, yang kayak sebelum kita mau masuk ke rumah orang ya kita harus tahu situasinya gimana. Ya mungkin karena kekecewaannya pada saat surat menyuratnya atau legalitasnya sudah fix, ketika sampai di sana Ternyata ditolak, kan merasa kesel, tahu begitu kan mendingan ditolak duluan aja Iya, gitu loh. iya. Ada pemberitahuan bahwa dia administrasinya oke, ternyata kenyataannya nggak bisa. semua keluarga bisa masuk, dia sendiri enggak gitu kan. Ini kan kenapa begitu? Seharusnya dari awal sudah diberitahu. Jadi dia nggak usah masuk lagi Iya. sana, kan buang-buang ongkos nggak gitu. apa-apa, kan orang kaya. Gimana sih? Tapi ngomong-ngomong seperti itu ya, kalau ditolak sebenarnya, kalau seandainya kitanya nih ya ditolak seperti kejadian itu, ya udah kita harusnya Terima. hatinya besar, kemudian kita mundur ke belakang, kita refleksi nih sebenarnya kenapa. Ya kan, evaluasi ini ada apa. Kan ya udah akhirnya dikasih tahu. Nah, setelah gitu dikasih loh. tahu baru kita bisa membaca Dan situasi itu adalah sebenarnya hak ada apa. otoritas dari negara Ya, tersebut, betul, gitu loh. betul. Dia berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui orang yang masuk ke negaranya. Jadi bukan karena satu orang aja. Mungkin kurang pemahaman mungkin. Enggak. Memang masuk ke sebuah negara itu nggak gampang. Nggak gampang masuk negara Ini ini. aku Iya, kasih makanya contoh harus ya. ada pemahaman Kayak Diko tersendiri. ya, nanti kan mau ke Jerman nih. Iya. Kira-kira udah selesai semua surat menyuratnya? Belum. Iya. Tapi udah ada kan undangan segala macam Sudah legalitasnya. ada bayangan-bayangan yang berkas-berkas yang harus Takut gak ntar disiapin. ditolak? Ya ada kemungkinan, karena beberapa teman juga seperti itu. Ada ditolak juga? Bisanya ditolak karena ada beberapa pertimbangan kayak gitu. Oh, jadi Kelengkapannya gitu. Kelengkapan berkasnya kurang, entah apa lagi ya. Ya, apa lagi? Saat wawancara kan kita sebelum itu harus ada Wawancara ya, wawancara, interview. ya. Kamu ngapain di Terus sana? dia kecewa nggak waktu ditolak? Ya ada kecewa, manusiawi kan. Manusiawi. Tapi ya harus Terima ya, terima. monggo ya. Terus kita harus cari apa lagi yang salah nih di sini. Diperbaiki ya. Nanti dia berapa? Dikasih tahu juga, oh kamu kurangnya ini gitu. Oh gitu, ada prosedurnya Iya, ya. ada. Ya Memang sama mesti kayak taat sih. kayak gue dulu ke ke planet Mars, gue juga diwawancarain sama alien itu. Baru tahu planet Mars ada Sama wawancara. Kamu mau ngapain di sana? Gue cerita waktu gue masuk gue kan pernah ke luar ya, pilgrim ke Israel. Gue dari bordernya Mesir Lo ke orang Israel, lo Yahudi lo. Peace. Nah waktu gue mau masuk sana aja nih, itu di bordernya diperiksa satu persatu, tas koper semua dibuka, dicek satu persatu loh. Jadi sebenarnya kita masuk ke sebuah negara, kita harus taat, udah pasrah aja. Kalau ditolak saat itu juga mau nggak mau, ya kan, kita nggak bisa kecewa, nggak bisa refleksi lagi. Kalau gue enggak, gue sama planet Mars sama alien itu bilang, "Mbak, masuk dong, gue nggak mau." Kenapa? Karena Iya, ntar gue malah cantik sendiri. ih, Ntar gue cantik sendiri di sana. Gue nggak mau. Gitu loh. Maaf gini-gini ya. biar udah level up tapi tetap loh. Iya. Cepat, ya dong. Jam terbangnya tinggi. Iya. Opung trendy. Kembali lagi dong kita bahas tentang yang tadi dia Oh ya, bilang, yang tadi ya kan. itu dua kasus itu ada berhubungan. Kan tadi kan ngomongin Pancasila nih. Ada berhubungan nggak kira-kira dengan Pancasila? Kalau menurut Dede gimana, Dek? Ada sih, karena mungkin sekarang di era zamannya saya tuh nilai-nilai Pancasilanya sudah mulai Bergradasi. berkurang, menurun, beda sama era-eranya. Iya. Opung juga merasa seperti itu ya. Iya. Anak-anak sekarang itu tahu Pancasila hanya sebagai simbolis. Iya. Tapi menerapkannya itu gini Iya. loh, gini aja deh. Opung pernah lihat ya, kalau misalkan ada lagu-lagu DJ gitu ya, Iya, lagu iya. house musik gitu ya, semua ngikutin, cuma 15 detik gitu ya. Semua kakek nenek gitu, semua ngikutin. Tapi ada 15 detik ada tarian Jawa, tarian Yapok, tarian Bali, nggak ngetren loh. Mungkin karena itu apa ya? Jarang disosialisasikan, Iya, mungkin dipublikasikan. pemerintah juga harus ada kan bagian-bagian kreativitas. Kreativitas. Iya, harusnya. Itu yang harus dikembangkan sih.
yang seharusnya Jadi- memperkenalkan lebih ke Jadi- anak-anak muda. Sekarang pemerintah lebih fokus ke yang di atas gitu loh, lebih kurang memperhatikan Modernisasi. anak-anak muda, kurang terima suara dari anak-anak muda kan sekarang gitu. Nih anak Oh, milenial iya? kalau ngomong Iya. gitu tuh. Apa aja contohnya? ada. milenial itu lebih canggih daripada kita Iya, loh kan sekarang apa-apa bahas politik dulu, Iya, bahas mereka ini, udah mengerti tapi loh. aku nonton beberapa podcast kayak politik Cinta Laura contohnya, dia ngomong pemerintah tuh terlalu memperhatikan hal yang terjadi. Ternyata saat anak muda kasih opininya cuman kayak mas kamu masih terlalu muda, Masih kayak anak gitu. kecil. Kurang diterima kurang gitu. berpengalaman kayak gitu. Itu yang mungkin jadi satu hambatan untuk anak-anak muda untuk Berkreatif, iya, bersuara. Berkreasi, Iya, terus bersuara. anak muda juga kayak kurang pengetahuan gitu soal itu, iya, karena tidak ada satu hal yang menarik. Nggak ada lagi. jembatan, Iya. jadi jembatan itu seakan-akan sudah mulai putus. Jadi itu tuh, sih Mbak. sebenarnya Gitu ya. kurang pembelajaran. Nah itu makanya karena kurang pembelajaran jadi nggak boleh bersuara. Iya. Gue jadi ingat nih kayak si siapa yang jubir G20 ya, si Ayu Ayo dia, ting ting. Ayo. enggak Ayu dia ya, Nggak tahu gua. yang Belum kenalan artis gua. itu Ya, terus ya. kan ada pro dan kontra bahwa dia itu kenapa jadi jubir itu. Aku sempat aku pernah baca gitu loh, kenapa nggak yang lain gitu loh, dia jadi jubir gitu loh. Mungkin followernya banyak ya. Iya. Oh itu karena faktor Karena dia pinter kalau aku bilang, dan dia itu bisa masuk ke beberapa jadi dia bisa masuk ke generasi muda, terus dia bisa masuk ke level di atas generasi muda itu gitu. Jadi dia bisa menjembatani, karena dia kan sekolahnya kan di luar. Iya. Si Ayundi siapa namanya tuh, coba nanti lihat di Google deh, Iya, lupa itu. namanya. jubir iya kan. Dia pinter tuh sekolah iya. di luar. Kan aku Jadi lihat ya. mau lu siapa lu gitu. Enggak, karena gue melihat salah satu pengamat itu Nanya. sepertinya ya gue lihatnya Tapi itu biasanya gini Say, untuk pemilihan jubir-jubir gitu, itu mereka punya Melewati beberapa tahap-tahapan ada ya. tahap-tahapannya, ada Tesnya, seleksinya, iya. gitu loh. Mungkin dia ya yang lebih menonjol dari yang lain. Iya, makanya dia masuk ke diambil. kriteria itu. Nggak mungkin asal comot aja nggak mungkin. iya, Iya. setahu gue juga begitu. Jadi waktu itu dia menunjuk siapa tuh dulu mantan menteri apa wakil menteri luar negeri Marty Legawa itu loh. Dia Followernya dikit, Mak. Oh, jadi jubir itu berdasarkan follower. Salah satunya faktor, Oh. salah satu faktor ya. Iya. Sekarang Karena dia follower adalah salah satu faktor lah. Lu nih, gua nih. Makanya harus banyak follower. Gua nggak punya follower gua tuh di TikTok baru 1000-an ya. Banyak banget. Gua aja nggak nyampe. Baru ya? Baru 3 bulan toh. Pengumuman. Nah, Tolong ya, nama TikToknya apa coba? di YouTube aja baru 100. Apa namanya TikTok biar pada tahu Baby dong. bot. Oke, ditulis ya. Nggak ada opungnya tapi. Nah, itu ya. Gua ngeliatin gila loh. Gue ngeliat kalau gue biasa-biasa aja yang agak serius itu sedikit yang nge-like. Tapi yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco, Iya. gue bisa banyak Yang loh. prank gitu-gitu Bisa kan. ribuan gitu loh yang like. Gue lagi bingung, masa gue mesti ngaco terus sih? Mungkin karena kita generasi yang cepat, yang suka Ngaco. yang cepat, yang instan, yang malas berpikir di otak yang kayak apa sih. Karena mereka nganggep bahwa itu Iya. sebagai hiburan. Iya. Maka tempatkan dia sebagai hiburan gitu Iya. ya. Iya, Bukan mungkin. sebagai itu. Tapi kan sekarang medsos itu adalah sebagai tempat pengetahuan juga. Gitu. Bukan hanya hiburan. Sebentar, kita jangan ngomong itu. Kita kembali lagi mengerucut lagi yang tadi kita belum selesai Ya, bahasnya. Pancasila. Ya. Ada gak 2 faktor itu yang kira-kira mendinai atau tidak mengamalkan lah Pancasila, nilai-nilai norma Sudah yang ada pasti. Pancasila. Sudah Moral pasti. sih sebenarnya. Ada di mana? Di Pancasila kalau moral. Sila keempat ya. Enggak dong. Lah, ini dia. Ya, Makanya kurang pengetahuan. makanya generasi sekarang tuh. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kita Oh, bertuhan, berarti kita mempunyai akhlak moral budi pekerti. Ya, berarti makanya dia ditempatkan di nomor 1. Iya. Jadi tapi ini kayaknya gue nggak pantas ya kalau ngomong kayak begini. Ada yang lebih pantas. Nah, juga soal lu deh. Kalau kedua kan
apa tuh? Ketuhanan. Ketuhanan. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kemasyarakatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, Perwakilan. keadilan sosial. Nah, ini lima Lo sila kemarin ini cerita ya. sama gua soal RT. Nah, sekarang gini, gue mau ceritakan ya, karena kan tadi sudah bahas nih, sila Pancasila ini sudah mulai terdegradasi dari generasi yang sekarang, ya kan? Kalau gue contoh nih, kemarin kan kita ada pemilihan RT di lingkungan gue. Memang lingkungan kecil, orang masyarakat kan cuma se-RT gitu, seuprit kan. Mungkin berapa kepala rumah tangga lah, beberapa kakak. Cuman ada dua orang yang diusulkan, tapi waktu satu yang terpilih, semuanya akhirnya submit. Gitu Karena dia suara terbanyak, dapat suara terbanyak. Kita submit dan kita happy, nggak ada yang kayak saling Sama dong kalau gitu sikut-sikutan. dengan pemilu juga suara terbanyak kan? Iya, tapi gue Yang mau menjadi tanya, presiden. gue mau tanya dulu Iya, deh. tetapi kan ini kan levelnya beda. Iya, sekarang gini Mbak. RT sama Tapi negara. gue ngerasa bahwa pemilu itu tidak ada sila ketiga persatuan Indonesia karena terpecah belah. Iya. Lalu sila keempatnya ada gak? Nggak ada. Menurut dia Nah. nih, yang anak sekarang nih, generasi apa sih? Z. Milenial. Z, generasi Z. Kenapa tuh? Perbedaan antara pemilihan RT dengan pemilihan presiden Ya udah pasti beda kan. menurut norma Pancasila. Mungkin bagaimana ya, itu kalau RT atau SF itu masih di bawah, terus masih lebih sedikit lingkungannya. Kalau pemilu kan semua seluruh ya. 33 Ya, terus Kenapa saling tidak bisa- ada kenapa tidak? 34 ya. ya mungkin karena perspektif masing-masing orang. Terus karena ada nanti kalau yang besar, pemilu yang besar tuh pasti ada yang nggak baik, ada yang provokator. Inilah harus ini. Ada pilih. kepentingan Iya, maksudnya, ada kepentingan ya masing-masing. kan? Ada kepentingan Dari lebih banyak. atasnya sudah ada motivasi tersendiri, ambisi, terus di bawah juga merembes ke rakyat-rakyatnya. Terus rakyatnya nggak mau kalah juga, yang kayak harus pilih yang ini. Jadi akhirnya saling berantem, tidak ada satu musyawarah atau satu Tapi saling. sebenarnya bisa gak sih Bisa. dilakukan Bisa. musyawarah gitu? Bisa. Tapi susah deh kayaknya. Enggak, bisa. Kalau kita melihat di masyarakat pinggiran, masyarakat di pedesaan, itu justru mereka itu lebih memahami musyawarah politik. Oh iya? Iya, dibandingkan dengan masyarakat Contohnya atas. Loh, tiap malam begini, mereka tuh kumpul loh. ngumpul ya kayak Nah, di sekarang gue mau pos-posnya. tanya, jadi kan kita nih dari tadi cuma bahas berempat aja nih ya kan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan sesungguhnya sampai dengan setiap generasi itu bisa dapat makna dari Pancasila. Nah, dan bagaimana kita bisa Aplikasikan. men-announce ke setiap orang gitu. Nah, sebenarnya Mungkin dari aku pengen tahu deh dari atas deh. kamu ya, Vi. Iya. Ini pembelajaran Pancasila apa yang kamu dapetin selama ini? Selama kamu sekarang umur 20-an ya. Iya. generasi Z. Pancasila apa yang menurut kamu yang Kurang kamu ya? dapetin? Yang Yang- kamu dapetin ya udah kamu dapetin, terus apa yang menurut Kurang. kamu tuh Pancasila tuh apa sih? Pancasila itu Menurut apa ya? generasi kamu nih, generasi Z nih. Apa ya? Mungkin kayak nilai-nilainya yang bisa diterapkan sih. Apa contohnya? Kayak moral, saling menghargai. Ya. Nah, maksudnya kamu waktu sekolah diajarin tentang Pancasila itu apa? Hafal nggak Pancasila? Enggak, Bu, pasti hafal dia. Hafal. Cuman masalahnya Mungkin persatuan. apa yang kamu Apa diajarkan oleh guru-guru kamu bahwa Pancasila tuh begini. Terus kamu disuruh terapkan nggak, disuruh ini Nah, nggak? makanya dia lagi mikir nih. Iya. Ini berapa detik nih Bu lagi hitung, dia mikir karena apa? Karena sudah mulai degradasi nih. Karena waktu zamannya mereka nggak ada banyak jembatan yang kalau mau dibilang Apakah tuh waktu putus, pelajaran gitu. Pancasila itu di sekolah hanya sekedar SKS aja? Ya, maybe. Sejarah Menurut hafalan aku dan sih. ulangan udah Iya, gitu iya. loh. Tapi tidak ada yang namanya diterapkan, di dalam dihidupkan, keluarga, Mungkin dihidupi. disuruh kita kayak sistem Menghafal hafal. aja.
Jadi kayak oke, menghafal habis sekolah ya sudah Nggak ada hilang. praktikalnya. Masuk 36 butir Iya, Pancasila itu disuruh juga disuruh hafal, iya. hafalin. Sampai dulu yang kayak ini harus dihafal ini. Tapi kita kurang dikasih tahu pemahaman tentang nilai Pancasila ini harus terapkan ini ya Praktikalnya seperti apa di kehidupan lingkungan, sehari-harinya di tuh kehidupan gimana. sehari-hari. Itu yang kurang sih. Jadi kayak kita hanya cuman sebatas belajar ya sudah, habis itu juga nanti Ulangan. Hilang. Iya, ulangan habis Diponton. pas sudah semenjak dewasa kita kayak Lupa. sih Nggak ada itu artinya kayak nggak ada lagi. artinya kan gitu. Cuma Wah. sebagai Iya, ideologi. dulu bahaya ya. dong. Iya. Benar ya Iya, degradasi. Iya, makanya ada berantem di pesawat itu karena itu.